tidak di sini, tidak. Saya itu kadang-kadang mikir ya, apa ning desa ku ya kok ning kutha. Begitu kita sampai di desa sama sebenarnya. Begitu kita di kota sama, begitu di perkampungan sama, begitu perumahan sama. Sama apa? Ya seperti itu aktivitas kehidupan itu. Lahun bala ibun. Semua mengatakan apa yang dipilih itu ada yang baik. Apa yang dikerjakan itu benar. Tidak ada satupun yang mengakui dan merasa bahwa apa yang dilakukan itu keburukan. Padahal indikasi daripada keburukan itu wattaba'u ahwa'ahum, ketika manusia itu mengikutkan, memperturutkan hawa nafsu mereka, maka itu standar daripada keburukan. Maka kemarin kita sampaikan, ketika orang itu tadi betul-betul menjalani hidup ala basyiratin, menggunakan bukti ainal basyirah di dalam mengikuti Al-Quran, pedoman yang diberikan oleh Allah itu, berarti dia berada dalam kegamblangan dan kejelasan hidup. Kalau di surat Muhammad ini tambahkan ayat yang ke-14. Afaman kana ala bayyati mir rabbih kaman zuyyina su'u amalihi wattabu ahwa'ahum. Maka apakah siapa yang ada di atas bayyinah, di atas bukti mir rabbih dari Tuhannya, itu kaman zuyyina lahu su'u amalihi, seperti orang yang telah dihiaskan baginya keburukan perbuatannya. Coba, keburukan perbuatannya itu dianggap sebagai hiasan. Wattabau ahwa'ahum, dan mereka itu memperturutkan pada hawa nafsunya. Makanya ketika orang tadi itu disebut mufsid, tidak ada yang mau. Ya. Tidak ada orang yang mau untuk disebut mufsid. Hari-hari ini kita menyaksikan, dan tidak hari ini aja, hampir setiap saat kita menyaksikan betapa argumen kebatilan dan argumen kebenaran itu selalu muncul di hadapan kita. Orang yang ingin supaya apa yang dibutuhkan segera untuk terpenuhi dengan berbagai ragam cara. Padahal cara itu tidak mengindahkan nilai-nilai etika, moral, tidak mengindahkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu itu diberi seperti ini, ya toh? Itu supaya kamu lebih bisa mawas diri, lebih bisa berhati-hati, lalu mampu tumbuh kembang berdiri di atas kemampuan kamu sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ya memang ada aja argumen yang dibangun. Ya. Argumen yang dibangun justru ini, kita bangun kerja bareng begini, kita ambil investor, kita ambil utang, itu untuk supaya kita bisa memenuhi kecukupan kebutuhan kita. Ya piye meneh, wong pancen gak ndek duit, ya toh, harus utang. Ya piye meneh, gak ndek modal, ate nyile wis kaken ciliane. Sing penting apa? Sing penting ayo saiki nyeluk investor ya ta. Investor dalam negeri gak enek, yang golek teko luar negeri misalkan. Itu logika dibangun. Kenapa? Karena kita nggak punya modal, maka kita panggil investor, pemilik modal. Untuk apa? Untuk bisa mengerjakan aset-aset kita, kekayaan-kekayaan kita. Biar apa? Bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, untuk pemenuhan kemakmuran, logis, rasional. Tapi jenengan harus percaya. Kenapa dulu pendiri bangsa kita Soekarno itu mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita. Berikan aku 10 pemuda terbaik, akan aku bina menjadi pemimpin bangsa ini. Karena memang bergantung kepada orang. Yang tadinya hanya uangnya yang dipinjamkan, sekarang malah seluruh komponennya dibawa misalkan. Hati-hati. Ya.
Namanya manusia ittaba'ahum, ketika memperturutkan hawanya, posisinya lahun walaibun, kemenangan yang ingin dicari. Apa? Monopoli. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu, kita kembalikan kepada firman-firman Allah yang mengajarkan pada diri kita, supaya kita bisa melihat kehidupan sebagai lahun walaibun tadi itu dengan tepat, tidak perlu risau, tidak perlu galau. Kenapa? Allah sudah membuktikan kekuasaannya. Siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul kafir, akibatul mukadzibin. Coba rentang sejarah membuktikan bagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu yang mereka sudah lebih hebat, lebih kuat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi dalam pertahanan dan ketahanan diri. Luar biasa kekuatannya. Tapi bagaimana Allah menghancurkan ketika mereka itu berpaling dari ayat-ayatnya. Cukup satu kali melihat bagi orang yang cerdas untuk mengerti dan paham. Dan tidak akan pernah ngerti dan tidak akan paham walau 1000 kali melewati, melalui dan mengalaminya bagi orang yang idiot, bagi orang yang bodoh. Makanya di sini kita harus mengaji supaya membekali diri kita. Jangan sampai kita sudah merasa bagus tapi itu perbuatan yang buruk. Menurut logika akal kita benar, tetapi menurut wahyu Allah itu keliru. Menurut firman Allah itu keliru. Ya. Ketika amal kita kelihatan baik, tapi itu di dalam bingkai yang salah dalam pandangan Allah, sayuhbitu a'malahum, maka Allah akan membatalkan terhadap perbuatan-perbuatan mereka itu. Kelihatannya bermanfaat, kelihatannya berfaedah, tapi itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak berguna. Itu hanya akan menjerumuskan terhadap diri orang itu sendiri. Maka kalau kemarin kita ngaji ke anak-anak itu, saya bilang di bagian yang keempat, ya, itu ada al-istihadu mufidun. Sesuatu yang memberikan manfaat itu bermula dari ijtihad, jahadah, kesungguhan dan kegigihan. Lah kalau sesuatu itu diperoleh dengan cuman tidur-tiduran, katakan begitu, dengan orang lain yang bekerja, la faidalah, tidak ada kefaidahannya. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasil akhirnya, tetapi kegigihan, kesungguhan dalam usahanya. Ya. Hasil akhir itu jenenge takdir sing rumung Gusti Allah. Tugas kita adalah berusaha dan berikhtiar. Itu yang mendapat penilaian. Biqadril kati tuksabul ma'ali. Ketika letih payah untuk meraih sesuatu, disitulah kemuliaan, disitulah keagungan, disitulah kehebatan kita. Al-istihad mufidun. Kalau kita bersungguh-sungguh, banting tulang, gitu istilahnya, peras keringat, gitu ya, bersungguh-sungguh, lanah tianam subulana, Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik, terindah ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan permainan dan sandiwara tadi itu. Ya. Kita tidak jadi korban. Ya. Maka orang-orang yang beriman pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Pada ayat yang ke-32. 33. Wahai orang-orang yang telah beriman, taati Allah, patuhi Allah, taati Rasul, ikuti Rasul. La tubtilu a'malakum. Jangan berperilaku seperti orang-orang kafir tadi itu, di mana dia sudah menganggap keburukan perbuatannya sebagai keindahan yang sulit untuk dilepaskan. Ya. Tetapi hendaklah kamu taat pada Allah, taat pada Rasul. Wala tubtilu, dan jangan kau batalkan, jangan kau hancurkan a'malakum, amal-amal kalian sendiri. Ya, di surat Muhammad. Ya. Jadi jangan kalian
batalkan, jangan kalian rusak perbuatan-perbuatan kalian yang sudah berasas kepada ketaatan pada Allah dan ketaatan kepada Rasulmu. Memang berat taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu, karena esensi ketaatan itu adalah melawan hawa nafsu. Esensi ketaatan itu melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu selalu mengajak kita dalam kenikmatan-kenikmatan yang semu, tenggelam dalam permainan dan senda gurauan tadi itu. Ya. Tadi ingatin, bahkan pada lompatan ayat berikutnya yang ke-35, fala taginu, jangan merasa hina. Jangan merasa hina. Ketika kamu dalam keadaan miskin, tetapi kamu itu berusaha terus-menerus menjaga marwah, menjaga martabat, tidak memperbanyak utang kepada pihak lain. Tapi kamu akan selalu berusaha mensungguh-sungguhkan diri, mengelola sumber daya yang ada. Kau gunakan untuk memberdayakan dirimu, mengangkat martabatmu, menaikkan kelas ekonomimu setahap demi setahap. Walau itu berat rasanya, tetapi kesungguhanmu itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Maka jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Income per kapita kita tidak begitu besar dibanding tetangga kita, ya, ketika kita berumah tangga, tetapi kita manage dengan kemandirian kita. Tidak kita nambah utang ke kanan ke kiri. Allah akan memberikan jalan. Man atallahu malan faqana'ahu qana Allahu lahu. Rasulullah menyebutkan, siapa yang diberi harta walaupun sedikit tapi dia merasa cukup dan mencukupkannya, maka Allah akan jamin kecukupan kepada hamba itu. Yang menjadi tidak cukup itu kan ahwa, karena nafsu tadi itu, keserakahan kita. Ya. Wis ora ndek duwe utangin nang dindi misalkan. Mau apa kita? Ini ngaji untuk diri kita ya, bukan untuk orang lain. Ya, ngaji untuk diri kita, biar ada semangat untuk bersungguh-sungguh, karena hidup di dunia ini lahun walaibun, ada permainan, ada sandiwara, kita tidak tenggelam di dalamnya, tetapi kita bisa melihat, kemudian mengambil sikap yang tepat di saat situasi itu menuntut pilihan-pilihan kita. Wala tahinu, jangan merasa rendah diri. Ya memang sih penghasilan kita tidak sebesar penghasilan tetangga kita. Tetapi ketika penghasilan itu dimanage dengan benar, biaya operasional kita efisiensikan, yakinlah bahwa orang yang tidak punya utang lebih mulia daripada orang yang nampak gagah kaya, pembangunan rumahnya luar biasa, mobilnya, tapi semua adalah hasil utang. Karena itu ada kisah Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, anakku, jangan kamu berutang ya. Kenapa? Utang itu menistakanmu di hadapan pemberi utangnya, dan di malam hari utang itu menyiksamu. Kecuali orang-orang yang sudah tadi itu berjiwa korup tadi itu, milik orang lain dianggap miliknya sendiri. Oh jelas baju ini kita pakai karena utang, kok masih bisa tersenyum? Ya toh? Klambi oleh utang, panenya saya mending ya. Utang, kok bisa senyum dia? Berarti kan sudah mulai mencelek. Mindset hidupnya sudah miring gitu ya. Karena itu mestinya gerakan anti utang itu harus dilakukan. Saya ingat ketika dulu Pak siapa itu Menteri Penerangan, zamannya Pak Harto dulu ada Pak Armoko kalau nggak salah itu ya, Menteri Penerangan itu. Pernah menyampaikan bahwa untuk menghadapi krisis seperti ini, mari kita makan itu kita sederhana. Ya kalau cukup dengan tempe, ya kita makan dengan tempe. Tapi yang lain bilang, ya jenengan bilang makan dengan tempe nikmat. Memang jenengan jarang makan tempe lah. Kami ini yang rupa-rupa kami sudah mirip tempe ini kayak apa? Pagi tempe penyet, siang tempe penyet. Akhirnya kami ini kan wajah tempe ini sudah.
Itu setan yang yuwaswisu fi sudurinas. Jadi sebenarnya keteladanan memang iya, tidak usah diomongkan. Kalau pemimpin itu turun ke bawah, kemudian menghilangkan itu pola gaya mewah, wong atasi oleh utang kabeh lho, gitu. Semua digadaikan dengan utang, katakan begitu. Gitu aja kok gayanya itu ngalang-ngalai negara yang memberikan utangan. Apa enggak diguyu ya? Diguyu oleh apa? Diguyu nurani yang jujur, jiwa-jiwa yang masih tulus, ketawa pada dirinya sendiri. Kok iso ya nglakoni urip sing kaya ngono kuwi. Ya. Karena jangan merasa rendah ketika memang posisi kita rendah. Yang penting dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun saya itu kere, katakan begitu, kami tidak menyumbang utang dalam kehidupan kebangsaan kami. Ngono lho gamane. Aku gak termasuk orang yang berkontribusi. Ya, kenapa? Ya karena kami menjaga diri tadi itu. Biarlah yang ruwet seperti itu. Misal ya. Jadi jangan merasa hina dengan kehidupan yang apa adanya. Wala tahinu wa tad'u ila salam. Dia terus mengajaklah kalian. Jangan berhenti menyerukan ila salam dalam kehidupan yang mendamaikan, dalam kehidupan yang mensejahterakan, menenteramkan, membahagiakan, yakni terbingkai dengan keislaman. Jangan berhenti. Setan pun tidak berhenti untuk menjerumuskan kita umat manusia. Karena itu kita tidak boleh berhenti menyerukan agar manusia kembali kepada Islam. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan kasih, Islam yang membuahkan kasih sayang dalam kehidupan semesta ini. Islam yang tidak hanya bicara mengenai kepentingan manusia, tapi Islam yang berbicara mengenai kebutuhan semesta. Bagaimana harmoni, bagaimana keselarasan dan keserasian ekologi kita, lingkungan kita, alam kita itu bisa terus lestari ya dalam keseimbangannya. Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Maka wadad'u ila salm, dan teruslah kalian mengajak, kalian menyeru. Alah sampean kok apa sih gembel ae lho. Kok ngejak-ngejak aku sing sugih belgedu koyo ngene. Lali. Terus saja diajak. Kenapa? Karena yang gembel itu tidak punya kontribusi menyengsarakan karena utang. Sedangkan yang kaya tadi itu sebenarnya kekayaan dari utang semua. Tidak usah malu. Tapi nggak usah terus sampai kalau sama sugih itu ke utang. Jangan. Watad'u ila salam, tetap ajak untuk berislam yang utuh, kafah. Ya. Ya, nek sing wis oke didorong untuk bisa berbagi dengan yang tidak punya. Ya. Teruslah kalian mengajak dan menyeru menuju kepada kedamaian, keselamatan, kebahagiaan dengan membingkai hidup dalam ajaran Islam. Wa antumul a'launa, maka sesungguhnya ketika kau itu berada dalam ketaatanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Rasulullah, apapun kondisimu, tidak kaya, tidak miskin, apapun keadaanmu ketika kamu menjadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan mengajak dalam kedamaian, keselamatan, maka antumul a'lau, di saat itulah kamu dalam keadaan derajat yang tertinggi. Jadi derajat yang tertinggi terletak pada ketaatan dan di dalam keislaman, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Allah senantiasa menyertai kalian dan tidak akan pernah membiarkan kalian di dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jadi ketika kita itu
meyakini jalan hidup yang kita tempuh dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasulullah, dengan senantiasa mengajak menuju pada kedamaian, keselamatan hidup, dengan menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin tadi itu, kamu akan tetap menjadi orang yang tertinggi di antara mereka, karena Allah berserta dengan kalian. Dan Allah tidak akan membiarkan terhadap perbuatan-perbuatan kalian itu akan merusak. Dipandu, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi binuri man yasha ila siratal mustaqim. Orang yang dekat dengan Allah seolah berada dalam cahaya yang terang, sehingga dia terbimbing, tertuntun menuju jalan yang lurus. Ya. Tadi malam itu saya sempat lihat ada Putri Sofia. Ya. Di TV itu pintas ada Putri Sofia. Kemudian ada kisah mencari pelana panah. Jadi ternyata itu hanya bisa diambil di sebuah tempat, yang tempat itu penuh dengan kabut. Tempat itu penuh dengan kabut. Pandangan mata biasa tidak bisa menembus, kecuali yang punya cula, tanduk yang kemudian tanduknya bercahaya ada di depan, seperti harus ada lampunya gitu. Nah, ternyata si Sofia ini dibantu oleh dua kuda. Yang satu kuda nggak punya cula, sehingga dia tidak tahu arah. Ya, yang satu kuda yang punya cula itu yang kemudian gantian. Ketika dalam keadaan tidak ada kabut, Sofia naik kuda yang tidak bercula karena kecepatannya lebih tinggi, lebih cepat daripada kuda yang ini. Begitu masuk ke tempat yang penuh dengan kabut, kuda yang cepat ini nabrak, nubruk ndak karon-karon. Akhirnya apa? Pindah ke kuda yang punya cula. Akhirnya kuda ini ikut di bawahnya. Terus ternyata pengajarannya adalah bahwa ketika dalam tempat yang remang-remang seperti itu, penuh dengan kabut itu, jika tidak ada cahaya, maka hidup itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Allah memberikan bimbingan ke kita juga begitu. Wis dikai dua mata, ainain, lisan, najdain, diberi dua mata supaya kita itu bisa melihat. Kemudian kita diberi satu lisan, dua bibir, ya. Kemudian kita juga diberi dua petunjuk, dua arah. Karena itu orang-orang yang mengikuti keimanannya, mengikuti keyakinannya, insya Allah dia akan sampai kepada tujuan dari hidup yang ia punya. Kenapa? Karena ketika mau menabrak ada rambu, ini harus kita hindari, ini harus kita hindari. Maka Allah dengan cahayanya itu memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendaki. Ya mudah-mudahan kita yang dekat dengan Quran sebagai nuron, ya, sebagai pelita, sebagai cahaya, akhirnya menerangi cara pikir kita, cara nalar kita, kemudian memperbaiki sikap dan laku kita. Maka kalau tadi kemudian kita menemukan kehidupan dunia ini permainan dan kehidupan dunia ini sandiwara, ya, prinsip dasar wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Dan sekiranya kalian terus-menerus beriman dan terus-menerus bertakwa kepada Allah, yu'tikum ujurakum, maka Dia sendiri yang akan mendatangkan, memberikan pada kalian ujurakum, upah buat kalian. Jadi bekerjalah, berbuatlah, bermainlah dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan gaji dari bos besar kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyempurnakan terhadap upah-upah yang selayaknya dan sepatutnya kita terima. Jadi ada ujroh, upah, ada ajrun, ada pahala, ya. Allah siapkan itu. Wala yas'alkum amwalakum, dan Dia tidak akan pernah meminta kepada kalian
bagian dari harta-harta yang telah kalian peroleh dari usaha kalian tadi itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ayat ini sebenarnya mendorong kita untuk lebih arif dan bijak, untuk hati-hati dan waspada. Karena memang kehidupan dijadikan Allah di dunia ini seperti ini, yang sering kita menyebut darul ibtila, kampung keterujian kita. Maka apa yang ada jangan sampai kita tenggelam dalam su'u amalihi, kita tenggelam dalam perbuatan buruk kita, tetapi kita menganggap itu zuyina, itu keindahan, ya. Tetapi kita harus terus bersandar kepada Allah, di mana Allah menguji kita supaya kita diketahui dengan pasti siapa yang bersungguh-sungguh, kemudian siapa yang bersabar dalam meniti jalannya, dalam meniti kehidupannya dengan taat pada Allah, taat pada Rasul, lalu menyebarkan, mengajak, mempeloporkan kepada keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pendalaman, monggo kalau memang ada. Monggo Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini perlu perjuangan. Saya melihat realitas saat ini yang berbeda. Apabila kita melihat itu hidup dan di sisi lain tidak penguasa itu menghendaki kesejahteraan bagi rakyat, tapi di sisi lain rakyat itu merasa terbantu dan sebuah permainan kedua-duanya. Dan tidak bisa untuk misalnya jadi orang netral itu kayaknya harus salah satu. Jadi kami harus seperti ini kan, ini bagaimana ya? Jadi Ustaz itu kalau kita doakan aja lah, doakan yang mana kira-kira. Kalau kita merasakan rakyat kalau rakyat sejahtera kok katanya kok rakyat tidak terima. Ini kan realitas begini lalu ini terus sejauh mana kira-kira mereka? Ya. Sampai berdarah-darah anak-anak teman-teman kita seperti itu sudah main. Itu hanya berjuang ini kan tidak ada artinya. Dan dari luar akhirnya ketawa lagi. Bagaimana? Ya. Wallahu ya'lamu israrahum. Jangan khawatir. Allah tahu kok apa yang dirahasiakan oleh mereka. Allah ngerti apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Israr, rahasia-rahasia yang disembunyikan mereka, Allah tahu. Karena itu tugas kita adalah tadi itu wadad'una salam. Tugas kita tetap mengajak, mendorong pada kedamaian, mendorong mengajak pada keselamatan. Ya. Jadi serendah-rendahnya kita mendorong itu ya dengan cara qaulu salama. Kita kembangkan yang namanya kehidupan yang mendoakan dalam kebaikan itu. Ya. Jadi ketika kita itu menghadapi hidup dengan sakwa sangka, dengan prasangka, apakah tidak dibenarkan? Sebagian sakwa sangka itu memang buruk. Tetapi sakwa sangka, sangkaan itu kadangkala menjadi kehati-hatian, kewaspadaan. Ya, makanya kan jangan kau biarkan kudamu itu begitu saja di tempat itu, tapi ikatlah, kan begitu. Ikatlah. Kenapa? Karena mengikat kuda itu adalah ikhtiar yang kau harus ikuti supaya kudamu itu memberikan rasa tenang padamu, dia tidak akan lari kemana-mana. Nah, jadi situasi yang sedang terjadi beberapa hari terakhir ini, di mana tadi saya katakan, memang setiap orang punya argumen, punya alasan secara rasio mengenai perbuatannya itu yang baik dan benar. Ya, orang kafir punya argumen bahwa pilihannya itu baik dan benar.
Orang mukmin juga punya argumen bahwa apa yang dilakukan itu baik dan benar. Tetapi semua itu dalam bingkai lahun wala ibun. Kebenaran dan kebaikan itu akan teruji oleh apa? Oleh kehidupan itu sendiri. Karena ketika tidak dibingkai oleh kesungguhan, itu hanya sebuah kebohongan yang pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Kamu ketahuan. Ternyata apa yang kalian rahasiakan itu semua tidak ada yang misteri rahasia bagi Allah. Nah, tugas kita ati umma wa ati rasul wa tad'u fis salm tadi itu. Dan tugas kita ada taat pada Allah, taat pada Rasul, kemudian mendorong, mengajak dalam kehidupan yang selamat. Ya kalau memang mereka itu membuat kerusakan tetapi mereka tidak merasa, kita diingatin, catat dan ingat, sesungguhnya mereka lah pengrusak itu, tapi mereka tidak merasa. Nah, kemudian bagaimana kita mencegahnya? Ibda' binafsik, dimulai dari apa yang kita mampu. Ya. Dimulai dari apa yang kita mampu. Karena semua di dalam standar kenegaraan kita atau kebangsaan kita, semua itu kan berbingkai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai falsafah itu, maka semua orang akan mengatakan yang ia lakukan adalah dalam bingkai implementasi kesadaran Pancasila itu. Pemerintah merasa punya amanat, kemudian tanggung jawab untuk mengimplementasi daripada Pancasila itu. Salah satu di antaranya, dia merasa perlu ada undang-undang yang mereka bikin seperti itu. Sementara rakyat sebagiannya menyebut bahwa untuk menegakkan Pancasila itu mestinya undang-undangnya tidak seperti itu. Kan gitu. Undang-undangnya harus disempurnakan seperti yang ini. Tapi yang ini itu pun perlu adanya masukan-masukan. Jadi kalau bahasa saya sebenarnya watad'u ila salmi, dan ajak terus menerus kamu pada mereka itu dalam kehidupan yang mendamaikan. Apa enggak mungkin bahwa situasi seperti ini ada sebuah proses, ya, proses yang secara global, ya. Atau kalau kita kemudian membuat prediksi, memang ketika kita dulu sebelum menjadi NKRI adalah bangsa yang otonom. Apakah tidak Tuhan sedang membuat satu garis takdir yang menuju watilkal ayam nudawila bainas, dan itu hari yang digilirkan pada manusia yang tadinya dia berserakan, kemudian diakurkan, lalu berserakan lagi. Wallahu a'lam. Allah yang tahu rahasia yang akan dimunculkan. Karena itu orang beriman, orang bertakwa tadi itu akan senantiasa mendapat bagian yang terbaik dari sisi Tuhannya. Tidak di masa seperti ini atau tidak di masa seperti yang akan datang. Karena itu saya lebih cenderung melihat realita ini, ya lahun walaibun, ada permainan, ada senda gurauan. Toh itu nanti ketika terjadi sesuatu yang kemudian madorot bagi kehidupan bersama, semua akan mengatakan ini sejarah siapa yang membuat. Inginnya dikenang sebagai orang yang menjadi solusi, tetapi bisa jadi justru itu yang menjadi sumber masalah. Nah, karena itu Allahumma hdi, ya Allah bimbing dan tuntun kami. Allahumma hdi qaumi, bimbing dan tuntun kaum kami. Ya, jangan kemudian menggunakan yang Nuh itu, ya, yang kapan hari Pak disampaikan itu, ya. Kita minta. Kenapa? Kalau sudah semua dihancurkan, jangan-jangan kita terlibat, gitu. Terlibat ketika pembiaran misalkan, bagian daripada keterlibatan kita. Kita suarakan, silahkan. Tetapi tidak boleh kemudian yufsiduna fil ardh tadi itu. Jangan sampai menjadi pengrusak di dalam kehidupan dunia ini. Ya.
Itu Pak Akin nggih. Baik, cukup ya. Kenapa Pak Sis kok agak serius? Pak Sis agak serius. Khawatir nanti kalau nggak disampaikan jadi udun. Bahasa saya gelo, karena UGM yang guru besarnya yang wah hebat-hebat itu semua. Aslinya dulu pendukung beratnya RI 1. Sekarang kok mensponsori mogok. Apa orang nggak munafik orang begini Ustaz gimana itu? Jadi begini. Sedih sekali itu dengan Kalau berita di WA itu benar. Dulu yang paling luar biasa untuk menjadikan RI 1. Dulu sekarang kok yang paling mensponsori untuk menggulingkan bahasanya kan begitu. ya, Kira-kira kalau kaitannya dengan apa orang yang tidak tersesat itu orang yang begitu itu Ustaz, gimana ya? Terima kasih. ayatnya tadi kita baca di ayat 14 surat Muhammad tadi itu ya. Itu kan jelasnya begini kan. Apakah orang yang berada dalam bayinat, dalam bukti-bukti dari Tuhannya itu seperti orang yang telah dijadikan indah baginya keburukan amalnya itu dan mengikutkan terhadap hawa nafsu mereka. Nah, jadi kaitan dengan kepentingan yang selalu berubah-ubah itu namanya nafsu. Ya, kepentingan, keinginan yang terus-menerus berubah-ubah itu namanya nafsu. Yang tidak itulah nurani. Ya. Jadi ketika orang itu punya keinginan, tapi keinginannya itu konstan, ya, tidak berubah-ubah, tidak meledak-ledak, tidak bergolak. Itulah kerjanya nurani. Nurani itu kan sering dimaknai nur cahaya, ya toh? Ini kan pandangan berdasarkan nur. Hati yang terbimbing dan tertuntun oleh hidayah Allah itu sering disebut dengan hati nurani. Tanpa cahaya luar dia bisa untuk memahami. Maka tadi saya sebut orang yang cerdas itu walau hanya melihat sesaat sepintas dia sudah paham maksudnya. Dan orang yang idiot, bodoh itu walau 1000 kali mengalami dia tetap tidak mengerti. Nah, oleh karenanya kita kembalikan setiap orang tadi punya argumen kebenaran dan kebajikan atas pilihan sikapnya. Tapi sekali lagi, apakah itu guru besar, apakah itu guru kecil, ya, apakah itu guru sedang, kebaikan dan kebenaran itu tidak terkait dengan itu. Kebenaran dan kebajikan itu terkait dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Dan jalan yang ditempuh ada jalan menuju kedamaian. Tidak ada Rasul yang menawarkan pertentangan, tidak ada. Tapi Rasul itu selalu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Selalu mencerahkan, mencerdaskan, terus begitu. Walau kalau kita lihat perjalanan Rasul dalam berdakwah, mulai dari Rasul-Rasul terdahulu sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, banyak enggak yang menentang dengan yang menerima? Nah, oleh karena itu kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi, tadi itu kata kuncinya, ati Allah wa atiur Rasul. Imanmu harus membawamu untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tetapi wala tubtilu amalakum, jangan kamu rusak amalmu sendiri. Nah, berarti kan ada kemungkinan, ada peluang bahwa ketika orang sudah tidak bersama dengan Allah, maka amalnya menjadi rusak. Walau pada awalnya dia taat kepada Allah, taat pada Rasul, tapi di ujung ketaatannya dia lari dari Allah. Gitu? Apa lari dari Allah itu? Tadi itu dia tidak lagi menyeru kedamaian, gak sabar dengan apa yang dialaminya, jengkel. Lah ingat, jengkel itu sudah bagian daripada menjauhkan dari Allah. Allah akan menjauh darinya dan itu akan membawa dia tubtilu a'malahum, merusak amal mereka. Disinilah pentingnya kita belajar secara utuh terhadap nilai-nilai keislaman kita, karena tidak cukup kita baik di awal, tidak cukup kita baik di tengah, tapi wala tamutunna illa wa antum
muslim, wala tubtilu a'malakum tadi itu. Jangan sampai kemudian kau rusak. Lah, merusaknya dari mana? Berpalingnya ketaatanmu kepada Allah dan taatmu kepada Rasul dan mengikutinya keinginanmu kepada hawa nafsumu. Ya, makanya kan banyak Pak cerita-cerita seperti Sayyidina Ali yang berperang dengan musuhnya, tinggal memotong lehernya aja karena musuh meludah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak jadi untuk menebaskan pedangnya. Kenapa? Khawatir jangan-jangan apa yang aku lakukan ini tidak lagi dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tetapi kemauanku karena aku merasa terhina dengan diludahi tadi itu. Masuk Pak ya? Masuk. Jadi bukan menilai orang, tetapi bagaimana diri kita itu bisa lebih berkualitas lagi. Insya Allah kearifan-kearifan itu akan kita temukan ketika kita sering untuk berdialog dengan Quran dan jiwa kita ini. Quran kita ajak ngobrol, maksudnya Quran dibaca, bacaan-bacaan di Quran kita berusaha untuk opo ya kok ono dalika bi anna mutaba'u ma asqatallah. Sebab rusaknya mereka itu adalah karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka wa karihun, dan sementara mereka juga tidak demen, tidak senang dengan perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah. Fa'ahbata a'malahum, maka amal mereka menjadi rusak. Nah, sumber kerusakan adalah perpalingan dari ketaatan pada Allah, pada Rasul. Ya. Jadi ketika mereka itu lalu menjalankan apa yang dimurkai Allah, tadi itu amarah itu membuat Allah tidak senang kepada orang itu. Makanya ada kisah kan ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar, atau kisah yang lain Nabi bersama dengan Umar, ketika ada orang di masjid yang tidak sesuai dengan kehendaknya, lalu di hati daripada Umar atau dari Abu Bakar itu ada ghadab, ada unsur marah, murka. Kemudian Rasul meninggalkan dia. Kenapa? Karena Rasul diberitahu oleh Allah akan apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Maka tidak sepantasnya seorang Rasul berkawan dengan pemarah. Kan gitu kan? Makanya Rasul itu walau ketika di perang Uhud itu kan seruannya tidak digubris ya sama sahabat-sahabat yang lain. Katanya itu mencintai, pukulan hati yang sangat memberatkan mestinya. Jadi ini aku yang dihormati, aku yang ditaati, aku dipatuhi, tak celuk, jangan turun. Tapi kenapa mereka tetap turun? Karena ingin untuk memburu harta. Kenapa? Karena dia punya pandangan, kalau nggak sekarang kapan mau mengambilnya? Ya kan? Kalau nggak sekarang kapan mengambilnya? Justru itu adalah strategi orang-orang kafir supaya umat Islam itu bercerai-berai dan meninggalkan Muhammad. Dan itu berhasil. Kemudian terjadilah kekalahan yang luar biasa. Tetapi begitu mereka solid, walau sedikit, tapi solid, bisa memukul pasukan yang sudah mau menghancurkan umat bersama Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Allah turunkan malaikat untuk membentenginya. Perang Uhud. Tetap umat Islam yang konsisten terselamatkan. Ya, jadi kalau melihat seperti ini, kembali bahwa orang mencari ridho Allah, orang yang menghindari murka Allah, itulah yang menjamin tidak rusaknya amalnya. Makanya apakah munafik atau ghairu munafik itu urusan kepentingan tadi itu ya. Karena itu pendukung tidak pendukung sudahlah, berhenti dari itu semua. Kita kembalikan bahwa Allah wariskan bumi ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yakinlah itu dan jalani. Dan memang kehidupan orang bertakwa yang penuh ketaatan pada Allah dan Rasul, ujiannya tidak ringan. Ya tak? Karena setannya akan selalu menggoda. Setannya akan selalu menghalau, menghadang. Ya. Wis pokok ngono insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana menanamkan kekokohan hati supaya tidak sampai ya kita itu menjadi salah di dalam mensikapi permainan dan sendaguran dunia ini. Ambil bagianmu di dunia, jangan lupa akhiratmu. Tapi teruslah berbuat kebajikan, jangan bikin kerusakan. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang bikin kerusakan. Al-Qasas ayat 77. InsyaAllah. Mari kita mohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi barik. Allahumma ya Allah anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam salimna wa salim ikhwanana wa salim jami'al muslimina wal muslimat wa
Wasalim baladana ya Allah Indonesia min afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasikin wansurna 'alal qaumil munafikin wansurna 'alal qaumil mu'anidin nasruna wa qarib la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal bukhli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Kurang lebih mohon maaf. Adana wa iyyakum nasr minabtum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur pada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.